الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا وفتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan bacaan kita pada hari ini, kita akan membaca hadis yang ke-82 dari kitab Riyadhus Shalihin.
atau hadis yang ke-9 dari bab al-yaqin wa tawakkal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Salamah wa ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzall aw azlima aw uzlam aw adhala aw yudhala alayya. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahih. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wa hadza lafzun Abi Dawud. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-9 pada bab yakin dan tawakal datangnya dari Ummi al-Mu'minin Ummi Salamah. Ya. Jadi ini hadisnya datang dari Ummu Salamah. Siapa nama aslinya? Wasmuha Hindun. Ya, jadi Ummu Salamah itu nama aslinya adalah Hindun. Ya. Bintu Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah. Hindun bin Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah. Ya. Jadi al-Makhzumiyah itu umurnya ya. Beliau adalah salah seorang sahabiyah. Ya, artinya sahabiyah itu sahabat dari kalangan wanita ataupun perempuan. Kita tahu ya Hindun di sini juga atau Ummu Salamah dengan gelarnya itu beliau adalah salah seorang dari siapa? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menikah dengan Rasulullah itu ya setelah suaminya meninggal. Di dalam kondisi apa statusnya sebagai seorang janda. Ya, janda. Beliau juga ya Ummu Salamah atau Hindun terkenal ya orang yang paling cantik di masa itu. Ya, saat beliau berada di kota Madinah Al-Munawwarah, ya, beliau terkenal seorang wanita yang apa? Paling cantik ketika itu, ya. Nggak mungkin lah Rasulullah menikahi sembarangan orang. Ya, wanita-wanita itu adalah pilihan Allah, ya, bukan pilihan Nabi, bukan, tapi pilihan Allah. Kalau kita kan pilihan siapa nih kan? Pilihan kita, ya kan? Kalau Nabi pilihan Allah, ya, tuh. Kan dalam Al-Quran juga Allah sudah katakan, ya, wa imra'atan mu'minatan, ya, in wahabat nafsaha. Jadi perempuan-perempuan Arab, ya, mereka yang mengharap pengen kalau dia itu dinikahi oleh siapa? Nabi. Ya, tuh. Kalau kita yang pengen nikahin perempuan, lagi cakep pun gitu. Ya, baik. Beliau meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 300 hadisan. Ya, 300 hadis. Ya. Wa samaniyata wa sab'un 78 hadis ittafaqo, artinya yang sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti 78 hadis, 100 hadisnya adalah sahih karena sanadnya dari siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bukhari saja bisa rasa, ya,
Bukhari saja berapa? 3 hadis. Artinya yang dari Bukhari saja rawinya 3 hadis. Ya. Wa Muslim bisalah 11. Ya. Dan dari Imam Muslim itu sebanyak 13 hadis. Ya. Wa matat sana isnain wa sittin. Ya. Ada yang mengatakan beliau wafat pada usia berapa tuh? Isnain wa sittin, 62 tahun. Ya. Wakila ada yang mengatakan pendapat lain sana sittin pada usia 60 tahun. Wakila ihda wa sittin. Ya, ada mengatakan 61. Wakila arba'a wa sittin, ada mengatakan 64. Ya, wakila tis'a wa khamsin, ada mengatakan 59 umurnya. Ya, ini mah orang dulu enggak mau pada bikin akte kayak sekarang. Ya, enggak ada yang bikin akte dulu, agak ada apa misalnya itu. Coba bikin akte apa namanya? Pendataan Iya, kalau itu namanya akte dukcapil. Apa nama tempatnya itu? Dukcapil. Iya, ya. Allah apa namanya jadi banyak sekarang singkatan. Ya. Nah, terjadinya perbedaan umur ya pada saat wafatnya Sayyidah Hindun ini ya itu bukan suatu masalah. Ya, tuh. 59, 60, 61, 62, 63, 64 nggak jadi masalah gitu. Ya, kadang nggak ada yang catat dulu ketika ya ada surat kematian enggak. Ya, karena surat kematian ketahuan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ya. Wa dufina bil baqi. Ya, tuh. Wa dufina bil baqi. Dan beliau dimakamkan di mana? Di Baqi', di mana itu? Di Madinah Al-Munawwarah, di samping atau sebelah Masjid Nabawi. Ya, memang banyak di pemakaman Baqi itu ya dimakamkan sebanyak 10.000 sahabat dan juga keturunan Rasulullah. Itu dimakamkan sebanyak 10.000 orang situ. Ya, yang menjadi sahabat Nabi dan juga keturunan termasuk anaknya Nabi juga ada yang dimakamkan di situ. Ya, di Baqi ya kalau korban ya. Wa amalat fa'ashat 90 sanah ya. Tuh. Jadi beliau itu ya apa namanya? Hidupnya juga sangat panjang umurnya itu. Wa hiya akhir ummahat al-mu'minin wafat. Beliau adalah salah seorang sahabiah ya dan juga istri Nabi yang paling akhir meninggal dunia di antara yang lainnya. Ya, nah, apa kata Nabi? Di sini dikatakan ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza kharaja min baitihi ya Nabi saat akan keluar dari rumahnya ya. Ini Nabi ngajarin kita nih. Jadi Nabi kalau mau keluar dari rumahnya, beliau membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Dengan nama Allah tuh, ya. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ini berserah di ya. Ini kadang kala memang kelihatannya gampang, tapi kita kadang lupa. Ya, kita anggap sesuatu yang gampang, tapi kita seringkali ya melupakan. Padahal ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ketika kita akan keluar kemana aja itu Nabi bilang baca dong Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Ya, memang ada juga doa-doa yang selalu kita baca ya saat kita akan bepergian atau berperjalanan itu kan ya kita baca ya diajarkan oleh Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim ya wa mursaha kita juga subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina
su'il munqalab fil mali wal ahli. Ya, baru baca ada bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kita dijaga sama Allah. Ya. Jadi gampang. Cuma karena saking gampang kita anggap apa ya? Biasa, tapi kita lupa. Ya, mau kemana ini Pak? Ya, tutup itu baca ya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Nah, setelah Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, Nabi melanjutkan doa yang dia baca. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Ya. Allahumma artinya ya Allah. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kalau ada kata Allahumma berarti ya Allah artinya. Ya. Ya Allah. Ya. Inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Ya, ai a'tasim wal taji. Ya, mohon dan juga berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya, bika kepadamu. Bikudratika wa 'izzatika. Jadi kata bika bikudratik dengan kebesaran dan kekuasaanmu, wa 'izzatik dan juga dengan apa? Keperkasaan ataupun kekuatan yang engkau miliki ya Allah. Ya, tuh. Berlindung dari apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min an adilla, ya, agar apa? Tidak tersesat. Ya, adilla tidak menjadi orang yang tersesat atau apa? Udhal atau orang yang disesatkan. Ya, kan kita Pak kalau lagi jalan kadang kita suka keder. Ya, kedernya kenapa? Bingung. Ya, itu memang yang namanya setan itu kadang begitu. Ya, selalu ngapain? Ya, nyesat dan menyesatkan. Nah, agar kita tidak disesatkan, tidak dijadikan orang yang linglung atau bingung, baca nih doanya. Allahumma inni a'udzubika an udhal au adillan au udhal. Ya, agar tidak dijadikan orang yang apa? Ya, tersesat atau disesatkan. Ya, jadi kalau kita nggak sesat, tapi orang yang ngerjain kita jadi sesat. Ya, orang yang bikin kita jadi apa? Keder. Ini jangan sampai. Ya, nah itu kalau kita baca doa ini, insya Allah, tuh ya. Al-Udhal di sini maksudnya apa? Ya, yang kedua kita minta tuh diajarkan oleh Nabi au azilla au uzal. Ya, apa itu kata au azil? Ya, au azil di sini ya artinya ai anzil an tariqil mustaqim. Ya, itu terpleset atau keluar ya dari jalan yang lurus. Ya Pak, kita dari rumah ya niat kita pengen ngapain tentunya? Pengen hadir di majelis ta'lim, pengen ngaji sekaligus silaturahim. Ya, tengah jalan ada tontonan ya yang menurut materi kita lebih enak, nggak jadi karena kita apa ya? Plesetin. Ya, tuh kita sendiri yang plesetin. Atau kita lagi mau jalan lagi, ya, ketemu teman kita, ya, mau kemana ini bang? Mau ngaji ya subuh ngapain mau ngaji? Mendingan kita makan nasi uduk di pinggir jalan yang jualan janda gitu. Kan berarti dia apa itu? Diplesetin sama orang gitu. Ya, itu kerjaan kayak gitu tuh Pak ada aja tuh. Ya, nah, kalau kita itu membaca doa ini tuh insya Allah kita menjadi orang-orang yang apa? Istiqomah, yang lurus. Ya, enggak kita terpleset atau kita diplesetin sama orang. Ya, biarlah kita berada pada jalan yang apa? Yang sebenarnya sesuai dengan niat yang ingin kita lakukan. Ya, artinya ketika kita keluar dari rumah ingin melakukan sesuatu yang baik, udah
apapun yang menjadi godaan, ya, menjadi tantangan, menjadi hambatan, itu harus kita baik, kita lawan, ya, karena itu semuanya adalah merupakan nafsu, ya, karena yang namanya nafsu kan Allah sudah gambarkan inna nafsa la ammaratun bisu, ya, karena yang namanya nafsu itu selalu ngajak kita untuk berbuat apa? Kesu, ya, kejahatan, kesalahan, ya, ke illa ma rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan apa? Kasih sayang oleh Allah, Allah lindungi, ya. Maksud yang Allah lindungi kalau nih orang baca doa nih, ya. Nah kalau kita nggak baca doa nih yang Nabi ajarin, udahlah, ya, berpotensi kita akan apa itu, ya, sesat dan disesatkan, terpleset dan diplesetkan oleh siapa? Oleh makhluk-makhluk yang nggak suka dengan yang namanya apa? Kebaikan, yaitu syaitan, ya. Kan syaitan itu bisa berubah menjelma menjadi teman kita, ya, bisa menjadi istri kita, bisa jadi, atau bisa menjadi anak kita, ya. Itu semua adalah apa? Kehebatan yang dimiliki oleh syaitan. Dia bisa berubah menjadi apa aja, ya, bisa menjadi tontonan setan, ya, bisa menjadi itu sesuatu yang menurut kita apa itu, ya, enak semua lah, ya. Karena kan saya katakan yang namanya ajakan bisikan setan itu gak ada yang gak enak, ya, semuanya enak, ya, tapi enaknya itu sekejap saja, nanti bakal ada yang namanya apa? Penyesalan, ya, gitu. Yang ketiga, au azlima au uzlama, ya, tuh, agar kita tidak berbuat apa? Aniaya, ya, jangan kita menganiaya orang, au uzlam, atau kita dianiaya oleh orang lain atau dizalimi oleh orang lain, ya. Ada istilah jangan kita berbuat zalim kalau nggak mau dizalimi, ya. Jangan kita berbuat jahat kalau nggak mau dijahatin. Orang kita nggak berbuat zalim aja kita dizalimin, ya, apalagi kita berbuat zalim, ya. Kita nggak berbuat salah aja kita diapain? Disalahin. Apa kita berbuat salah, coba, ya. Jangan, ya, berbuat apa? Zalim kalau nggak mau dizalimi oleh orang lain. Jangan menyakiti orang lain kalau nggak mau disakiti oleh orang lain. Tuh. Kita akan merasa sakit hati ketika disakiti oleh orang lain, ya. Kalau apa? Jangan kita mau menyakiti orang lain, ya. Itu semua tuh ada namanya apa? Timbal baliknya, ya. Nggak bisa kita bisa nyakitin orang doang, kalau disakitin nggak nerima. Sakitnya, nggak enaknya disakitin orang, ya, akan terasa kalau kita udah disakitin oleh orang lain, ya. Emang kita nyakitin orang enak, Pak, ya, godain orang enak, tapi ente nggak ngerasain nanti suatu saat kalau ente disakitin gimana rasanya, ya. Tuh, gimana pedihnya, tuh, itu semua apa harus kita tahu. Jadi kita jangan seenaknya kita melakukan sesuatu nggak enak untuk orang lain, tapi ketika itu menimpa diri kita merasa apa, ya, merasa ada sifat dendam, ya, gitu, nggak enak pokoknya, ya. Jadi yang ketiga, kita berlindung agar tidak berbuat zalim atau dizalimi, ya. Ini kan yang namanya zalim, ya, itu perbuatan yang apa itu sangat, ya, tercela. Ya, jadi ketika ada orang kita zalimin itu, Pak, hati-hati. Itu kalau tuh orang berdoa yang jelek, ya, yang enggak baik, itu doanya bakal diapain tuh? Langsung diijabah, ya. Tuh, kata Nabi ada 3 doa yang tidak akan ada penghalang untuk tidak diterimanya. Artinya, ya, salah sudah awatin mustajab, ya. Tuh, ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Doa mazlum. Di antara yang 3 itu.
doanya orang yang teraniaya atau doanya orang yang terzolimi, ya. Hati-hati Pak, ketika kita berbuat zalim, orang yang kita zalimi nggak membalas bukan berarti dia ridho, ya, bukan berarti dia ridho, karena dia tahu, ya, kalau kezaliman itu sesuatu yang tidak enak. Kalau saya balas dengan kezaliman, berarti saya sama aja. Dia diam, ingat Allah yang akan memberikan balasan suatu saat nantinya. Ya, kita diam bukan berarti kita lemah, kita diam bukan berarti kita kalah. Ya, justru yang kita takutin yang diam begitu tuh. Ya, sekali ada dia angkat tangan, hati. Ya, tuh. Makanya Nabi selalu mengajarkan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ya, unsur akhaka mazluman atau zaliman. Ya, bantulah saudara kamu yang terzalimi atau yang berbuat zalim. Ya, para sahabat bertanya, ya, nansuru mazluman wa kaifa nansuru zaliman? Kalau orang yang terzalimi wajar kita tolong. Ya, orang yang teraniaya wajar kita bantu. Tapi kalau buat orang yang berbuat zalim, ya, gimana caranya itu ya Rasul? Kok harus kita bantu juga? Berarti kita senang dong. Berarti kita ridho dong kepada orang yang berbuat zalim. Kata Nabi bukan begitu. Yang dimaksud kita harus membantu orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Kita kasih tahu, kita kasih nasihat agar tuh orang biar nggak berbuat apa, nggak berbuat zalim lagi. Kasih tahu, Bang, zalim itu perbuatan yang sangat tercela. Ya, suatu saat kalau tuh orang yang kita sakitin dia berdoa minta sama Allah, hati-hati kok, Bang. Itu namanya kita membantu. Ya, jangan kita biarin. Ya, biarin aja urusan dia. Ya, gue juga kerja kalau dia biarin, jangan. Ya, itu kalau ada orang ingin berbuat kejahatan, sebisa mungkin kita baik, kita cegah, kita nasihatin. Ya, kalau kita udah nasihatin, akhirnya nggak mau menerima itu urusan dia dah. Ya, ma'alaina illal balagh, tugas kita hanya menyampaikan. Ya, wa ma'alaihi illal hisab, Allah yang akan apa? Menghisab itu segalanya. Ya, jadi jangan pernah Pak kita merasa bosan untuk berbuat kebaikan. Ya, kalau kita memang nyuruh orang untuk berbuat baik gampang. Ya, yang agak susah mencegah orang untuk berbuat jahat. Ya kan, ini susah nih. Cobaannya, tantangannya lebih apa? Lebih berat ketimbang ya orang yang kita ajak untuk berbuat baik. Ya, ada ini. Ya, kalau kita ngajak orang, Bang, kok ayo kita sholat jamaah yuk subuh hari Sabtu. Ya, habis sholat subuh jamaah ada pengajian kita ngaji yuk. Ada enak betul. Ya, betul. Tapi kalau untuk kita mencegah ya atau melarang orang untuk ya berbuat kejahatan, cobaannya lebih berat. Ya, lo ngapain sih Bang malam minggu nongkrong main kafe gini tuh? Ya, yang ada ntar kita bakal diapain? Dibalikin, menjadi orang so alim dulu. Ya, baru pergi haji doang sombong. Pergi haji kalau lo boleh ngutang, gue tahu. Orang ada itu omongan itu, ya. Padahal kita niat kita bukan apa-apa, ngajak orang untuk apa? Ya, kebaikan agar dia tidak berbuat kejahatan. Ya, kita nasehatin punya teman laki-laki, Bang, tuh anak lu udah gadis tuh, ya udah gede udah balik, kok masih pakai jilbab? Ya, lu jangan sok tahu, jangan urusin anak lu aja. Ya, jangan sok ikut campur urusan gue, bukan. Ya, gue teman lu Bang. Ya, kalau gue diemin kayak gitu juga dosa. Ya, masalah dosa urusan gue ngaku bukan lu. Nah, ya. Adik-adik jawabannya itu. Ya, kan saya bilang setan itu pintar loh Pak. Ya, ilmu setan lebih tinggi dari ilmu manusia. Dia punya jawabannya ada aja itu. Ya, makanya Bapak Ibu jangan heran ketika ada orang-orang jahat. Ya. Di sidang di meja hijau,
ketika ya hakim bertanya, ya jaksa bertanya, tuh dia punya jawaban-jawaban yang di apa tuh di otaknya, itu memang ada gurunya. Ya, yang sekiranya itu jangankan dia ya benar, dia salah aja dia benar, apalagi dia benar. Ya, kenapa? Karena alasan-alasan seperti itu ada aja itu, dia bisa mencari dari dia datangnya setan sudah berlalu. Ya, jadi yang hak bisa menjadi batil, yang batil bisa menjadi hak. Diputar balik, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya kan? Itu bisa kayak gitu. Bisa banget di dunia, ya. Tapi di akhirat nanti jangan mimpi, ya kita bisa menjadi seperti apa yang kita lakukan waktu di dunia. Tuh, ya. Kenapa? Karena Allah punya CCTV, Allah punya bukti, ya. Gak bisa kita bohong, itu bukan saya itu si Anu tuh dipakai baju saya, gak bisa Pak. Ya, itu semua orang bakal lihat ya di sidang satu persatu, ya tidak terkecuali siapa saja, ya bakal dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ke 5, ya apa? Au adhala au yudhala alayya. Ya, aku berlindung agar tidak apa? Ya. Berbuat apa? Jahil ataupun berbuat bodoh, ya. Au yujhal alayya, atau diperlakukan apa aja seperti orang bodoh. Jangan sampai ibaratnya kita jadi orang jangan kayak orang bego, ya. Apalagi kita dianggap kayak orang bego, istilahnya kita ditololin dari semua orang kerjaan, ya. Ini model-model kayak gini nih Pak, model-modelnya ilmu yang dipunyai oleh marketing ini, ya kan? Marketing orang jualan sekarang lagi ramai tuh yang namanya es teh jumbo, ya, beli 3 gratis 1, ya kan? Emang harganya segitu mau nggak bisa kira-kira, ya. Kalau yang 3.000 beli 5 gratis 1, kalau yang 4.000 beli 3 gratis 1, ya tuh. Baju-baju di Ramayana, Matahari, ya, kortingan sampai 70%, ya. Kalau orang nggak ngerti, ya artinya dia nggak punya ilmu, dia pergi buru-buru, ya, datang kalau 70%, emang harga segitu Pak, ya. Harga baju awalnya di barcode ditempelin 700.000, ya. Nah kalau 70% jadi berapa? Hah? Berapa? Hah? 70%? 700.000 dikurangi 70% jadi berapa? Hah? Sekitar berapa? 140.000 Pak. Ya, emang harganya 140.000 bukan dari 3.000, tinggiin aja di up tuh harganya aja, ya. Di baju beli 3 gratis 1, ya, beli 3 gratis 1, harganya berapa? 120. Emang cepet ya? Ya, itu kita kadang kalau kita nggak ngerti dibodoh-bodohin kita memang, ya. Apalagi yang namanya sekarang asuransi itu, kan asuransi sekarang lagi pada zaman nih, pada bangkrut semua, ya. Jangan apa kita main asuransi dibohongin, kita semua itu asuransi itu semua, ya. Bukan apa-apa, saya juga termasuk korbannya sama saya, ya. Saya pernah ikut asuransi AIA namanya itu, ya. Tuh, setiap bulan setiap tahun kita bayar 15 juta, ya. Kita di mana aja dikejar gitu tuh Pak. Ya dirayu kena juga saya kejar, ya. Saya baca tentang keterangan ayat gimana ternyata orang pada komplain semua, ya. Udah sekian tahun gobloknya saya baru baca gitu, ya. Itu bodohnya saya gitu, ya. Saya klaim untuk saya berhenti udah naruh duit sekitar 70-an juta lebih, ternyata bisa kita ambil berapa? Ada separuhnya Pak, ya. 26 jutaan
Kalau 70 kan dikirimi harus diterima setengahnya. Ya cuma 26. Ya maka sampai saya bilang tuh ente maling semua saya bilang begitu. Nah, asuransi mau begitu Pak. Ya hati-hati, nggak usah dah jaminan kita menjamin Allah aja. Ya mendingan kita taruh duit di bawah bantal itu kayak asuransi lagi. Ya duit kita dipakai, yang kita perlu susah. Ya sama asuransi kesehatan sama lah pokoknya tuh. Nah, sama BPJS, BPJO, apa namanya itu, ya udah dengan punya duit simpan aja ya sendiri gitu, ya memang namanya orang usaha nggak ada yang mau rugi Pak, ya itu pihak bank itu sebesar apapun namanya itu bank, emang yang nggak itu pegawai siapa coba? Kita nih nasabah yang tadi, bukan mereka, justru mereka dapat duit dari kita nasabah, ya kan? Itu bosok aja uang padahal uang orang kita ramai dia, ya itu yang menggali adalah dari kita juga, bukan tuh bosnya. Ya kita naruh duit Pak 100 juta, itu duit diapain aja? Putar sono putar sini. Secara hukum boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita nyimpen duit kepada orang lain, kita olah itu duit dan pasti izin yang punya duit nggak boleh. Ya kecuali kalau kita izin. Ya, Pak, Bapak naruh uang 100 juta, mohon maaf nih, uang Bapak saya olah, saya putar, nanti kalau ada hasil Bapak saya bagi, nah boleh nggak tuh? Itu baru boleh. Ya, kalau yang ada sekarang kan nggak ada izin, ya, udah berbulan kita dikenain istilahnya administrasi, ya, kalau yang kartu ATM-nya biasa bayar sekian, yang nomor 2 sekian, yang nomor pertama sekian. Itu ada apa nih, ada ketentuannya, duit semua loh Pak, ya siapa yang bayar? Kita nasabah, ya kayak jangan lagu-lagu orang kerja di bank di apa itu kan nggak di bos, sebenarnya bos lu cuma ya ngelola kita kan, ya nanti kita diapain? Digoblokin, ya kita nggak goblok tapi digoblokin, ya apalagi kita goblok. Ya kan? Kita nggak tahu, tapi kita tahu lagi kita. Nah iya. Coba sekarang aja Pak, orang mau umroh, mau haji harus ada BPJS. Apa urusannya BPJS? Ya kan? Kalau nggak ada BPJS nggak bisa berangkat umroh. Emang Arab Saudi nanyain BPJS? Nggak juga, ada BPJS. Tahu Arab Saudi BPJS? Orang goblok yang tahu Saudi goblok, orang BPJS. Ya, artinya kita diapain Pak? Goblok-goblok ini jadi wakil rakyat kan? Ya orang Indonesia orangnya bukan pinter-pinter, diminta ya BPJS nomornya diolah-olah aja asal-asal dia masukin, dia bisa ya udah, ya ibarat kata ya lu cicok ngadalin gue, lu kadal gue ya, kan gitu kan? Ya ibarat kata jangan ngajarin ikan berenang, ya jangan ngajarin burung terbang. Nah ikan diajarin berenang, bisa juga dia, ya. Jadi agar kita tidak bodoh atau dibodohin orang, baca doa Pak. Ya, kayak sering terjadi itu bapak ibu-ibu, ada ibu-ibu pernah ngeluh sama saya, Ustaz, nanti padahal kalau mau kemana-mana nggak baca doa, tapi masih ada kena dikerjain orang. Ya, ibarat kata itu diapain namanya itu? Hipnotis, ya. Ada orang deketin saya, minta cincin saya, minta jam tangan saya, minta gelang saya kasih. Bapak sadar kok? Gak tahu, saya nggak sadar. Ya, berarti doanya itu apa? Nggak yakin. Ya, kalau dia yakin Pak, insya Allah Allah akan jagain. Ihfazillah yahfazuk, jagain Allah pasti jagain kamu, ya. Tuh nggak bisa lah yang namanya kekuasaan Allah kita apain, kita ibarat kata kita rekayasa,
nggak bisa. Ya, karena Allah berbuat apa yang Allah pengen, bukan yang kita pengen. Ya, Allah masih kita rezeki kira-kira yang kita pengen atau yang Allah pengen? Yang Allah pengen, Pak. Nah, kalau Allah masih rezeki yang kita pengen, ya, jadi sombong kita. Ya kan? Tuh, Allah masih kita rezeki kepada kita sesuai kebutuhan. Ya, tuh bukan untuk apa? Memuaskan. Ya, makanya rezeki orang jangan heran, beda-beda. Ya, kebutuhan si A, kebutuhan si B memang beda-beda, nggak sama. Tuh, ya, contohnya jangan jauh-jauh lah Pak. Contohnya seperti saya nih, saya punya anak 7. Ya, anak saya 7 tuh. Nah kalau rezeki yang saya dapetin, ya, tidak untuk mencukupi anak 7, gimana? Ya kan? Tapi Allah Maha tahu. Tuh, berarti Allah memang sudah jelas katakan dalam Al-Quran, walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayati dunia. Allah telah membagi-bagi rezeki kamu untuk kehidupan di mana? Di dunia. Ya, tiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Ya, yang namanya rezeki insya Allah nggak bakal ketukar. Ya, kita ngaji di sini Pak, kita punya usaha tukang nasi uduk, nasi ulang. Jangan ketakutan kalau kita ngaji rezeki kita nggak dapat, tolong atur. Ya, biasa itu cobaannya, ujiannya. Lu jangan ngaji juga, kan nasi itu gak ada yang beli, lu belum ngaji kesiangan. Siapa mau beli katanya? Ya kan? Tapi kalau kita punya keyakinan, yakin insya Allah kalau rezeki itu nggak akan kemana. Tuh, ya. Jadi agar kita itu Pak, intinya jangan kita menjadi orang yang bodoh ataupun kita dibodohin, diperlakukan bodoh oleh orang lain. Tuh, baca doa ini, insya Allah kita akan apa? Kita akan diberikan kemudahan dan dilindungi dari segala macam bentuk kejahatan-kejahatan yang ada. Ya, baik kejahatan ya dari jin dan juga dari kejahatan manusia atau jin atau setan yang berupa manusia. Ya, tolong diamalkan Pak. Ya, nggak susah nih diapalin hadis ini. Ya, tinggal baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min apa tuh? An adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au adhala au yudhal alayya. Ya, kalau belum hafal belum dihafalin itu. Ya, itu baru dia jalan. Insyaallah kemana-mana kita jalan nggak ada yang gangguin dah. Ya, enak kita jalan membini kita juga nggak ada yang iseng. Ya, nggak ada yang gangguin. Ya, insya Allah. Ya. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini adalah hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa ghairuhuma bi asanid sahih. Ya, dan yang berbuatnya juga dengan sanad yang sahih. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadisnya hasan sahih, artinya hadisnya hasan tapi mendekati sahih. Ya, menurut Imam Tirmidzi. Wa hadza lafzu Abi Dawud. Ini merupakan ucapan atau lafaznya diucapkan oleh Abi Dawud. Ya. Bapak-bapak sekalian, saya kira cukup satu hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan satu hadis yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang paling tidak ini menjadi ya modal atau bekal kita agar kita terhindar dari berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia ya dan juga oleh syaitan. Baik, silakan Pak nomor bertanya.